Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke, bersama kami di Medi Channel, channelnya Matematika dan TPA. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral fungsi rasional sesi ketiga. Jadi jika kalian belum menonton ya, integral fungsi rasional 1 dan 2, silakan lihat di channel kita. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai integral fungsi rasional untuk Qx ya, D lebih besar dari 0. Oke, kita mulai pembahasannya guys ya. Nah, fungsi rasional bisa kita tuliskan dalam bentuk Px per Qx ya. Dengan Px dan Qx itu adalah polinomial. Jadi kita akan mengambil kasus ya derajat Px-nya lebih kecil daripada Qx. Dalam hal ini adalah fungsi rasional sejati. Lalu derajat Qx-nya adalah 2, berarti Qx ini berbentuk fungsi kuadrat. Ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Seperti kita ketahui bersama guys, ya, fungsi kuadrat itu dapat difaktorkan jika D-nya lebih besar daripada 0, dengan D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dan fungsi kuadrat itu tidak dapat difaktorkan jika D-nya lebih kecil 0. Ya. Oke. Sebelumnya kita akan mengambil kasus ya untuk video kali ini adalah yang ini guys ya. D lebih besar dari 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini Qx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, guys, ya, fungsi kuadrat. Nah, kita lihat bentuk pertama, guys, ya. Kita ambil contoh di sini, Qx sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, kalau kita cari nilai diskriminannya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, berarti ini adalah si B-nya, ya, ini ada 1 ya, tentunya adalah si A, dan ini adalah si C. Maka D kita adalah min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 5. Maka kita dapatkan di sini adalah 36 ya, 16 ditambah 20, 36. Nah, karena dia 36, kalau kita mau mencari akarnya, berarti akar D sama dengan akar 36 sama dengan 6. Maka kita bisa mengubah si X ini faktorisasi menjadi si A1X ditambah B1, A2X ditambah B2. Dan ini dapat kita lakukan dengan mudah, guys. Nah, kita lihat bentuk yang kedua, contoh yang kedua, kalau Qx-nya sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 3. Nah, kalau kita cari D-nya adalah 28, kalau kita akarkan dia apa? 2 akar 7. Di dalam ini masih mengandung nilai apa? Akar. Nah, karena dia masih mengandung nilai akar, guys, maka kita sulit untuk mengubah Qx-nya menjadi bentuk A1X ditambah B1, A2X ditambah B2. Bukan tidak bisa, guys, ya, tapi agak sulit. Karena kita harus mempergunakan apa? Rumus ABC. Nah, ya, oke, di sini kita lihat kasusnya ya. Kasus pertama integral dari 1 per AX kuadrat ditambah BX ditambah C dx. Oke, kita cari D-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC ya, lebih besar 0. Nah, kalau dia B kuadrat dikurang 4AC-nya lebih besar dari 0, kita dapat mempergunakan dua cara dalam menyelesaikan kasus integral ini. Yang pertama, kita bisa mempergunakan teknik integral fungsi rasional yang kedua. Ya, silakan kalian lihat di video kita sebelumnya ya. Lalu yang kedua, kita mempergunakan persamaan ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini ya akan kita bahas di video yang lain ya, di video yang tersendiri. Nah, ini ya persamaan yang akan kita pergunakan. Nah, tetapi nanti kami akan merekomendasikan kepada kalian guys, kalau akar D-nya itu hasilnya bilangan bulat, maka kalian boleh mempergunakan cara pertama atau kalian boleh mempergunakan cara yang kedua. Tetapi jika bentuk yang kedua akar D-nya bukan bilangan bulat, ya, maka rekomendasi kami kalian mempergunakan cara yang kedua, guys. Oke? Nah, untuk lebih mudah, yuk kita perhatikan contoh berikut.
Di sini selesaikan integral dari 1 per X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 dx. Nah, kalau kita cari D-nya itu kan 36, akar D-nya berarti 6. Oke, berarti karena ini bilangan bulat, kita boleh mempergunakannya dengan cara 1 atau cara 2. Oke, kalau cara 1 ya, kalian boleh mencobanya ya dengan melihat video kita sebelumnya. Nanti hasil kita adalah ini guys ya. Hasil kita adalah 1/6 ln X kurang 5 dikurang 1/6 ln X tambah 1 ya ditambah C. Nah, ini mempergunakan cara pertama. Oke, jawabannya kenapa seperti itu ya, lihatlah cara di video kita sebelumnya ya. Oke. Nah, kita sekarang mempergunakan cara yang kedua. Ya, mempergunakan persamaan 1/2K ln ya X tambah B per 2A dikurang K per X tambah B per 2A ditambah K ditambah C. Dengan K-nya itu sama dengan akar B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Dengan K adalah positif. Oke, pertama, yuk kalau kita lihat ya persamaan kuadratnya kan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Oke, berarti ini A-nya adalah 1, ya, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 5. Kan gitu. Lalu kita cari K-nya. Oke, K sama dengan akar si B kuadrat berarti ya 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 ya. Oke, per 4 dikali. Oke, A-nya 1 berarti 1 kuadrat. Oke, berarti di sini kita dapatkan akar berapa guys? Berarti ini 36 ya. Berarti 36 per berapa? Per 4. Atau sama dengan akar 9 ya. Akar 9 adalah 3. Oke, dapatlah kita K-nya adalah 3. Oke, sekarang tinggal kita substitusi ke persamaan ya. Oke, maka dapatnya berapa? Berarti 1 per 2 dikali K-nya adalah 3, berarti 2 kali 3 ln. Oke, buka mutlak dari si X ditambah B-nya adalah min 4, berarti min 4 per 2 dikali 1. Oke, baru dikurang K-nya adalah 3 per oke X ditambah ya min 4 per 2 kali 1. Oke, baru ditambah 3. Oke, tambah C. Oke, maka kita dapatkan di sini adalah 1/6 ln siapa guys? Oke, ini min ya, min 4 bagi 2 berarti min 2. Berarti X kurang 2, kita kurang 3 lagi. Per X dikurang 2 yang ini ya berapa? Tambah 3. Oke, tambah C. Oke, maka kita dapatkan 1/6 ln oke dari X dikurang 5 per X ditambah 1. Kan gitu, ditambah C. Oke, nah kira-kira ini sama nggak? Oke, kalau misalkan ini mau kita ubah ke seperti ini, ya ingat, ya ingat. Kalau kita punya logaritma itu kan sama dengan ln sifatnya ya. Logaritma A per B itu sama dengan siapa? Sama dengan logaritma A dikurang logaritma B. Kan gitu guys. Maka ini bisa kita ubah siapa? Berarti 1/6 ya. Siapa? Ln dari si X kurang 5. Baru karena ini per ya, berarti jadi kurang 1/6 ln si X tambah 1 tambah C. Oke, maka ini jawaban kita. Sama guys. Oke. Nah, silakan kalian boleh mempergunakan cara yang pertama atau cara yang kedua mempergunakan rumus jika ya D-nya bisa kita akarkan bentuknya bilangan bulat. Oke. Kalau kita lihat kasus yang kedua guys, ya ini. Oke, integral dari 1 per X kuadrat dikurang 4X dikurang 3 dx. Nah, kalau kita cari D-nya itu kan 28 ya. 28 kalau kita akarkan itu ya hasilnya adalah 2 akar 7. Berarti di sini mengandung akar ya. Karena di sini mengandung akar, kita rekomendasikan kalian mempergunakan rumus yang kedua saja, yang mempergunakan persamaan. Oke, ya ini sulit untuk diubah ke bentuk PX per QX ya. Cara 1 ya tidak efektif. Ya bukan tidak bisa, tapi tidak efektif. Oke, kita coba cara yang kedua saja langsung. Oke, di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 3.
Oke, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Oke, maka dari sini kita dapatkan K-nya sama dengan akar ya, 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali minus 3. Oke, dibagi dengan 4 dikali 1 kuadrat. Oke, maka ini dapatnya berapa guys tadi? Oke, berapa tadi? Ini 16, 28 ya. Berarti 28 dibagi berapa? Dibagi 4. Oke. Atau kalau kita tulis ini kan akar 28 tadi 2 akar 7 guys ya. Oke, akar 4 itu berarti 2. Berarti ini habis ya. Berarti hasilnya adalah apa? Akar 7 ya. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan hasilnya. Oke, di sini jadi apa? 1/2 kali K. K-nya berarti akar 7. Oke, lalu ln. Oke, baru di sini X ditambah B-nya tadi min 4, berarti min 4 per 2A-nya berarti 2 kali 1 ya. Baru dikurang K. K-nya adalah akar 7. Kan gitu. Baru per ya, ini sama X ditambah min 4 per 2 kali 1 ditambah akar 7 ya. Baru ditambah C. Atau ini kita buat sama dengan siapa? Sama dengan 1 per 2 akar 7 siapa? Ln dari si, ini kan tadi min 2 ya. Berarti X kurang 2 kurang akar 7 per X kurang 2 ditambah akar 7 ya, ditambah C. Inilah dia jawaban kita. Nah, kalau kalian mau pisahkan seperti tadi, panjang juga nggak ada masalah ya. Kalau misalkan ini mau kalian panjangkan, ya jadi nanti apa? 1/2 akar 7, ya, siapa? Ln dari X kurang 2 kurang akar 7, ya, kurang 1/2 akar 7, ln dari X kurang 2 tambah akar 7 tambah C. Nah, ya sama saja ini sama ini. Tapi kita buat yang seperti ini aja, lebih ringkas ya. Oke, bagaimana kira-kira untuk 2 soal yang kita bahas? Oke, silakan diulang-ulang kembali jika kalian mengalami kendala ya. Oke, nah ini kasus yang pertama guys. Oke, bagaimana untuk kasus yang kedua? Integral AX ditambah B per AX kuadrat ditambah BX ditambah C dx. Oke, ini D-nya tetap ya, B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0. Nah, kalau ini ya, kalau dia D lebih besar dari 0, sama seperti tadi kasus pertama, kita bisa mempergunakan 2 cara juga. Cara pertama ya, seperti video yang sebelumnya, lalu cara yang kedua mempergunakan rumus seperti ini. Cukup panjang guys. Nah, bagaimana mendapatkannya? Ya, kita buat di video yang berbeda ya. Oke. Nah, tetap rekomendasinya kalau akar D-nya bilangan bulat, pergunakan cara 1 atau cara 2, tetapi kalau D-nya bukan bilangan bulat, kita rekomendasikan untuk mempergunakan cara kedua rumus. Oke, nah kita lihat contoh soalnya ya, integral dari 2x tambah 5 per x kuadrat dikurang 3x kurang 4 dx. Oke, dengan D-nya adalah 25, berarti akar D-nya adalah 5. Maka kita boleh mempergunakan cara 1 atau cara 2 guys ya. Oke, cara 1 itu sudah kita bahas di video sebelumnya, hasilnya adalah ini guys. Ya, silakan lihat di video sebelumnya ya, ini. Nah, kita lihat cara yang kedua. Oke, ini. Nah, seperti tadi guys, berarti di sini A besarnya siapa? Oke, di sini A besarnya adalah 2 ya. Ini sedangkan B besarnya adalah siapa? 5. Oke. Lalu kita punya di sini X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Oke. Maka ini adalah A kecil, ini adalah B kecil, ini adalah C kecil. Kan gitu. Lalu kita harus cari K-nya seperti tadi. K sama dengan akar dari si ini 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali min 4. Oke. Ya, per 4 ya. Oke, berarti di sini akar dari ini 25 ya. Berarti 25/4. Oke, 25/4 atau berapa nih? 5/2 guys ya. Oke, dapat K-nya adalah 5/2.
Oke, sekarang kita substitusikan saja ke persamaannya. Oke, kita substitusi, berarti ini siapa ini? Ini berarti A-nya adalah 2 ya, berarti 2/2 kali 1 ya. Lalu ln, oke ini persamaan kuadratnya berarti si X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Oke, lalu ditambah B besarnya adalah 5, berarti 5 dikurang A besar, berarti 2, B kecil, min 3. Oke, di sini per 2 kali 1 ya. Nih, baru dibagi dengan Q2K, berarti 2 kali 5/2. Lalu di sini ln, ya, di sini berarti X ditambah B-nya tadi min 3 ya, berarti min 3/2 kali 1 dikurang K-nya adalah 5/2. Oke, per ya, X ditambah min 3/2 kali 1 ditambah 5/2. Oke, semuanya di sini tambah C ya hasilnya. Oke, ini sama ini 2/2 habis ya. Berarti ini siapa? Berarti ini ln dari X kuadrat dikurang 3X kurang 4. Oke, ditambah ini sama ini kan habis guys ya. Berarti ini 6 ya. 8 ya. Berarti 8, ini sama ini juga habis. Berarti apa? 8/5 ya. Ln siapa guys? Oke, ini kan min 3/2, ini min 5/2. Berarti ini kan hasilnya berapa yang ini? Ini semua kan apa? Min 8/2 ya, atau sama dengan siapa? Min 4 ya. Maka di sini jadi X kurang 4 per berapa? Ini kalau kita tulis ini kan apa? Min 3 tambah 5, berarti apa? 2 ya, berarti 2/2 berarti apa? 1. Berarti di sini apa? X tambah 1. Baru apa? Tambah C. Inilah dia jawabannya. Oke, sekarang kok beda ya dengan ini? Oke, kalau seandainya mau kita samakan, ini bisa nggak kita faktorisasi? Ini kan kita faktorisasi apa? X kurang 4, X tambah 1 ya. Oke, karena ingat di dalam logaritma, logaritma AB itu siapa? Logaritma A kali B. Berarti kan logaritma A ditambah logaritma B kan gitu. Nah, berarti yang ini kalau misalkan mau kita pecah jadi apa? Berarti ini jadi ln dari si X kurang 4 ya, lalu ditambah, oke, ln dari si X tambah 1. Oke, ini pun kalau mau kita pecah, ditambah 8/5 ln si X kurang 4. Karena ini bagi berarti kurang 8/5 ln dari si X tambah 1 tambah C. Oke, berarti kalau X kurang 4, X kurang 4 ini ya, ini kan 1. 1 tambah 8/5 berapa? Berarti 8 tambah 5, 13. Berarti 13/5 ya, ln dari X kurang 4. Oke, baru 1 dikurang 8/5, berarti min 3 ya, per 5. Berarti min 3/5 ln X tambah 1 tambah C. Inilah dia jawabannya. Sesuai nggak dengan yang di sini? Ya, 13/5 ln X kurang 4 dikurang 3/5 ln X tambah 1 tambah C. Nah, oke, kalau seandainya yang D-nya ini bentuknya akar, kalian mempergunakan cara yang seperti ini. Tapi kalau seandainya akarnya bilangan bulat, boleh pakai teknik yang ini atau boleh mempergunakan teknik ini. Nah, kalau seandainya kalian tidak hafal sepanjang ini, kalian hafal yang pertama, yang bagian yang ini tadi, ya bagian yang pertama, kita boleh juga menyelesaikan dengan seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita hanya mempergunakan teknik yang pertama tadi. Ya, integral dari 1/ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. dx yang tadi. Oke, ini tadi apa? 1 per apa? 2k ya, ln dari x ditambah b per 2a dikurang k per ya. X ditambah B per 2A ditambah K, oke, berapa? Tambah C ya. Nah, oke ini. Nah, kalau seandainya kalian cuma hafal yang ini ya, tapi kembali ini kasusnya untuk apa? Untuk si B kuadrat dikurang 4AC lebih besar daripada apa? 0 ya. Oke. Kalau seandainya ini nggak hafal yang sepanjang tadi, kita bisa gini. Ini kita buat ya U. Kita misalkan U ya, kita misalkan U itu adalah si X kuadrat dikurang 3X kurang 4.
Maka kita dapatkan di sini DU adalah apa? 2X kurang 3DX ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngubah dulu. Kita kan punya soalnya adalah 2X tambah 5. Oke, bisa nggak 2X tambah 5 ini mengandung 2X kurang 3? Berarti kan ini kalau kita modifikasi secara aljabar, berarti ini kan 2X. Sama-sama 2X ya. Oke, baru dikurang 3. Bagaimana caranya supaya jadi tambah 5? Berarti kan ini tambah 8. Oke, maka soal ini bisa kita modifikasi. Maka soalnya boleh kita modifikasi jadi apa? Berarti integral dari 2X tambah 5 itu jadi 2X kurang 3 ditambah 8 per ya X kuadrat dikurang 3X kurang 4 dx. Oke, kalau ini kita pisah jadi apa? Integral dari 2X kurang 3 per X kuadrat dikurang 3X kurang 4 dx ditambah ya 8 per apa? X kuadrat dikurang 3X kurang 4 dx. Oke. Ya, ini kalau bisa ya, berarti kan ini ada dua bagian. Ini bagian yang pertama, ya. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Oke, kalau kita selesaikan bagian pertama kan pakai substitusi. Ya, kita tadi sudah dapatkan ini berarti integral dari, oke, 2X kurang 3 dx itu kan DU. Berarti ini DU per siapa? Ini adalah U. Oke, berarti kan ini ln U. Ya, ln U. Tambah ya, atau ini jadi siapa? Berarti ini jadi ln si U-nya tadi apa? X kuadrat dikurang 3X kurang 4. Kan gitu. Oke, kalau yang di sini berarti apa? Yang di sini karena ini nanti bisa difaktorkan, boleh pakai cara pertama atau cara kedua. Kita pakai yang rumus ini saja ya. Kita cari K-nya. Berarti K-nya sama dengan siapa? 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali min 4 per ya 4 kali 1 kuadrat. Berarti berapa ini guys? Berarti ini 5 per 2 tadi ya. Oke, berarti ini adalah apa? 25 per 4 ya. Ya, per 4 kalau kita ini akar tadi ya. Akar, berarti ini akar, berarti K-nya berapa? Adalah 5 per 2. Oke, kita masukkan berarti apa? Kita substitusi. Oke, ini 1 per 2 kali 5 per 2 ln dari si X ditambah B-nya tadi min 3 ya, per 2 kali 1. Oke, baru dikurang 5 per 2 per X ditambah min 3 2 kali 1 berapa? Ditambah 5 per 2 tambah C. Ini kan habis. Ya, maka hasilnya berapa? Maka di sini hasilnya adalah 1 per 5 ya, ln dari si X. Ini kayak tadi, berarti ini kurang 4 guys ya, per siapa? X tambah 1 ya. Oke, maka karena di sini 8, maka siapa? Jadi kita dapat apa? 8 per 5 berapa? Ln dari si X kurang 4 per X tambah 1. Oke, tambah C. Sekarang tinggal digabungkan saja. Ya, gabungkan. Oke, gabungkan antara 1 dan 2. Berarti jawabannya apa? Berarti ln dari si X kuadrat dikurang 3X kurang 4 ditambah guys ya 8 per 5 ln dari si X kurang 4 per X tambah 1 ya tambah C. Maka ini seluruhnya adalah jawaban kita sama seperti yang tadi kita kerjakan. Oke. Nah, bagaimana kira-kira? Oke. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang tadi ya sama ya jawabannya. Oke. Nah, silakan diulang-ulang kembali jika kalian merasa belum memahami dengan baik ya. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk pembelajaran kalian di matematika dasar ataupun di kalkulus ya. Oke, ingat Muhammad Ali pernah berpesan kepada kita, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Meddi Channel. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap ceria.